hari ini, Bapak Ibu, kita akan membicarakan mengenai sehat, wanita sehat yang bergairah dan bergairah itu gimana sih gitu ya. Terus suplemen, nutrisi dan gaya hidup untuk kesehatan wanita nih ya. Nah, permasalahan reproduksi wanita itu ternyata banyak banget ya. Jadi wanita itu nggak mudah ya. Jadi selain dari fisik, psikis, tanggung jawab, itu ternyata banyak banget gitu. Nah, permasalahan reproduksi wanita aja ya, jangan kan seluruh tubuh kita kalau misalnya ngebahas tentang kewanitaan nih, itu gangguannya banyak tuh. Ada gangguan menstruasi, terus kemudian ada infeksi dan peradangan, ya, ada gangguan hormonal, gangguan menstruasinya banyak macam-macam tuh. Ada yang dari nggak bisa mens sampai mensnya kebanyakan. Terus ada perdarahan harusnya nggak mens, jadi jadwalnya mens gitu kan. Nah, terus ada nyeri haid gitu ya, itu juga gangguan haid. Nah, kalau infeksi itu ada mulai dari keputihan, terus ada endometriosis, ada lagi yang keputihan naik-naik ke rongga panggul, terus kemudian juga adanya vaginitis, jadi di vaginanya radang gitu ya. Nah, kalau gangguan hormonal itu bisa dari PCOS, pernah dengar kan? Sindrom polikistik ovarium gitu ya, jadi susah punya anak gitu. Terus hipertiroid itu ternyata mempengaruhi reproduksi wanita. Nah, selain itu ada lagi permasalahan reproduksi wanita, yaitu misalnya kesusah punya anak karena adanya tumor di dinding rahim, jadi kelainan anatomis atau kelainan struktur. Terus ada jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim. Endometrium itu lapisan dari rahim ya. Terus kemudian atau yang udah tambah usia tuh ada prolaps uterus. Jadi si uterusnya itu turun ke bawah, jadi kayak turun berok gitu kalau orang awam bicaranya ya. Nah, ada lagi masalah kesuburan wanita. Terus kemudian masalah keganasan, masalah cancer juga ya. Jadi ada cancer ovarium, cancer cervix ya. Nah, permasalahan wanita banyak lagi. Oh, ternyata masih ada lagi nih di slide ini. Ya, ada masalah selama kehamilan, bisa kehamilan ektopik, jadi kehamilannya di luar rahim, ada preeklamsi, tekanan darahnya tinggi bisa sampai kejang tuh ibu hamilnya. Nah, ada lagi abortus spontan ya, artinya keguguran secara spontan. Terus mau udah tambah usia, ada lagi masalah reproduksi, yaitu masalah menopause. Nah, ada pas gejala menopause, ada gejala susah tidur, perubahan mood, tiba-tiba ngerasa kepanasan, terus gampang bete, tambah lagi adanya osteoporosis saat menopause ya. Nah, mengenai gangguan seksual, ini ada dispareunia, artinya nyeri selama berhubungan seksual, dan vaginismus, kejang otot vagina yang tidak terkontrol ya. Nah, ini kita akan membahas kan banyak banget, kalau kita bilang masalah reproduksi wanita aja banyak banget, nggak cukup satu topik. Tapi hari ini requestnya gitu ya, itu adalah tentang ini tentang nyeri nyeri saat berhubungan intim atau low libido gitu ya. Sebetulnya sih yang highlight dari masalah reproduksi wanita itu adalah keputihan, nyeri haid, menopause, kanker serviks gitu. Tapi itu belum dibahas hari ini karena pasti kita butuh waktu panjang ya. Nah, karena minggu lalu kita udah bahas mengenai apa rahasia lelaki gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lanjutannya, yaitu rahasia wanita supaya imbang kan ya. Lagi puasa-puasa ngomongin gini nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita belajar ilmu kan. Nah, wanita itu memiliki, orang nih, wanita yang memiliki masalah seksual itu sulit untuk bisa menikmati aktivitas seksual. Tuh. Nah, jadi kalau kita bilang seks itu apa sih artinya? Seks itu bukan kata-kata porno atau tabu gitu. Seks itu artinya jenis kelamin ya. Nah, kalau seksualitas itu artinya berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, kultural, psikologis gitu tentang persepsi seks gitu ya. Nah, ini ada penelitian dari Sigmund Freud, beliau adalah pakar dari psikoanalisis ya. Saya pernah ke museumnya Sigmund Freud kebetulan. Terus kemudian dia tuh uh, psikolog sebetulnya gitu ya. Banyak meneliti mulai dari anak-anak sampai dewasa kenapa orang bersikap demikian ya. Mirip filsuf sih sebetulnya. Nah, tapi dia bilang gini, pertanyaan besar yang belum pernah terjawab dan belum bisa saya jawab. Kata dia loh. Akhirnya sampai dia meninggal dia bilang gitu, yang belum bisa saya jawab. Meskipun saya telah meneliti jiwa-jiwa feminin selama 30 tahun katanya. Apa sih yang diinginkan oleh seorang wanita katanya. Dan wanita itu ternyata kompleks dan sampai saat ini belum ada jawabannya.
Ya, kita mencoba mencari puzzle-nya aja ya. Nah, tentang seks atau kemampuan di ranjang itu tiap wanita itu beda. Dan terus kemudian tiap wanita dan pria itu juga diciptakan berbeda. Ini sama seperti yang apa minggu lalu ya gambarnya itu eh, jadi seks itu di laki-laki di otaknya memang banyak itu fantasi-fantasi seks. Sementara di perempuan seks itu hanya bagian kecil di otaknya mereka gitu. Jadi karena pria dan wanita diciptakan berbeda, maka komunikasi efektif ya itu sangat diperlukan ya. Nah, kesadaran tubuh, respon seksual gitu, bagaimana saat menjalani hubungan seksual. Nah, itu harus dibicarakan, dikomunikasikan. Jadi jangan berharap pasangannya tahu, ya ibu-ibu nih, jangan berharap pasangannya tahu kalau kalian merasa bahwa oh diginiin suka, digituin nggak suka gitu. Nah, itu tuh perlu dikomunikasikan gitu. Jadi foreplay sebelum melakukan hubungan seksual itu adalah hal yang penting ya. Nah, dan juga keseimbangan antara seks dan aspek lain dari kehidupan seksual. Jadi kalau lagi emosi jiwa ya, terus udah gitu dompetnya lagi menipis, nggak ada isinya gitu, itu susah gitu untuk menikmati gairah seksual. Tapi kalau lagi hubungannya baik, terus kemudian lagi enak semua, nah itu lebih dengan rasa cinta yang banyak, tangki cinta yang banyak, itu lebih mudah untuk merasakan apa rangsang seksual yang baik gitu. Nanti kita lihat nih ada penelitiannya ya. Nah, wah ini gambarnya agak jelek ya. Coba-coba sebentar saya usahakan biar dia tidak sejelek ini. Kayaknya harus pakai ini deh. Bentar ya. Kenapa jadi begitu ya gambarnya ya? Padahal di sini bagus. Tuh. Oh, kenapa di sini begini? Oke, semoga ini lebih bagus gambarnya. Nah, ini yang sebelah kiri adalah gambar organ reproduksi wanita. Sementara yang di sebelah kanan adalah gambar organ reproduksi eh, pria ya. Oke. Nah, wanita itu sama pria itu bentuknya berbeda ya. Kalau wanita itu punya ovarium atau sel telur gitu, laki-laki itu punya yang namanya testis. Dia menghasilkan sperma. Jadi yang dihasilkan oleh ovarium ada telur, yang dihasilkan oleh testis ini adalah Maaf dokter, sperma. maaf Oh ya? dokter. Ini gambarnya belum kelihatan itu? Oh dari tadi belum? Ya, belum. Oh alah. Oke, 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 oke. Sebentar. Wah, udah panjang banget padahal tadi Ya. ngomongnya ya. Sekarang udah kelihatan belum? Nah, sekarang udah kelihatan. Oke, nah di sini adalah ovarium ya, yang punya wanita dia menghasilkan sel telur, sementara testis pada laki-laki yang menghasilkan sperma. Nah, ketika ovarium dan testis ini bertemu, bisa menghasilkan anak gitu ya. Oke, nah kalau kita berhubungan seksual itu penisnya, kepala penis ini dan penisnya itu masuk sampai dalam vaginanya gitu ya. Terus Kak, sebetulnya harusnya itu nggak sakit gitu kalau kalau masuk itu karena apa? Karena kan ukuran penis nggak ada yang sebesar kepala bayi ya nggak? Kepala bayi aja bisa lewat di situ. Jadi kalau sakit itu kenapa? Berarti pelumasnya yang kurang ya rileksnya kurang. Jadi otot di vaginanya masih kencang tapi dipaksa masuk gitu. Jadi akhirnya pas lagi saat melakukan hubungan seks itu jadi sakit gitu. Nah, itu harus dicari caranya supaya saat melakukan hubungan seks itu tidak nyeri gitu tapi mendapatkan hubungan seks yang eh, baik gitu ya. Nanti kenapa? Karena ini semua penting karena nanti ini akan menjadi proses yang kayak timbal balik dan berputar-putar yang membuat seorang wanita itu menyukai seks atau tidak gitu. Ya. Nah, ini kalau dari pinggir organ reproduksi wanita ya, wanita itu punya tiga lubang. Satunya untuk keluar lubang saluran kemih, kemudian yang kedua adalah lubang vagina, tempat keluarnya haid, tempat keluarnya apa namanya bayi ya, tempat di situ juga melakukan hubungan seks. Sama yang ketiga adalah lubang anus. Sementara pada laki-laki itu hanya punya dua lubang yaitu penisnya yang tempat keluarnya urin dan tempat keluarnya sperma dan juga lubang anus gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah gambar dari organ erektil wanita. Nah, jadi kalau kita dikulitin gitu ya, dikulitin dibuka. Nah, ini kok mirip ya, ada sebuah kayak batang ujungnya seperti ini.
mirip sekali dengan penis gitu, tapi pendek gitu ya. Nah, ini namanya klitoris. Jadi klitoris itu adalah organ rudimenternya wanita untuk penis. Jadi penis itu kan kalau punya organ erektil ya, dia tuh ada sarafnya banyak banget. Nah, di wanita juga ada nih organ erektilnya yang sangat sensual gitu, menarik secara terangsang, orang bisa terangsang gitu kalau daerah situnya dipegang gitu ya, atau digesek atau diapain gitu. Itu tiap orang beda-beda, kali itu harus dikomunikasikan antara pasangan ya. Nah, itu adalah daerahnya klitoris. Klitoris ini letaknya itu di atas dari saluran kemih. Setelah saluran kemih baru lubang vagina ya. Oke, nah ini organ erektilnya nih. Kalau penis begitu ya bentuknya ya, yang seperti minggu lalu kita eh, apa eh, pelajari. Nah di sini penis, ini batangnya. Kalau klitoris yang wanita tuh seperti ini, mirip ya sama penis, ujungnya begini, tapi dia ada buka tercabang tuh, ada kakinya panjang sampai bawah. Kalau ini kan kakinya jadi satu ya. Kalau penis kaki jadi satu, kalau perempuan cabang ke bawah. Nah terus kemudian di sini lubang vagina, di sini lubang saluran kemih ya. Jadi kalau ini adalah lubang keluarnya air pipis gitu ya. Oke. Nah, jadi stimulasi itu penting ya. Nah, terus ini tentang periode haid dan masa subur wanita. Mungkin saya skip dulu ya karena uh, kita kan target selesai 1 jam. Kalau kita bahas mengenai kesuburan ini nggak cocok. Nanti kita ngomong tentang masa subur dan apa periode haid nanti aja kali ya. Kita kan lagi ngomongin tentang ya rangsang seksual pada wanita gitu ya. Nah, ini kalender wanita. Jadi orang tuh ada masa subur dan masa tidak suburnya. Nah, Bapak Ibu belajar kapan masa subur dan masa nggak subur. Oke. Nah, ini mengapa sih penting memahami apa sistem reproduksi wanita dan seksualitas. Jadi sebetulnya bahkan ada sampai bukunya judulnya Brain Sex gitu. Jadi sex is in the brain. Jadi seks itu bukan adanya di organ reproduksi tapi is in the brain gitu. Jadi karena itulah bedanya antara pria dan wanita ya. Jadi kalau brainnya lagi nggak beres, lagi banyak pikiran gitu, pasti seksnya juga susah. Nah, dan ini adalah tahapan pada wanita. Dan sebenarnya ini pada pria juga sama sih yang ini ya. Jadi kalau ada persepsi rangsang seksual, ini bayangkan ya. Jadi tapi di sini membayangkan tapi jangan jangan langsung jadi arousal. Jadi ini persepsi rangsang seksual. Kalau persepsinya positif akan menghasilkan evaluasi rangsang seksual yang positif. Karena apa? Setelah ada persepsi rangsang seksual positif itu akan terjadi terangsang secara seksual, jadi arousal. Misalnya kalau seandainya eh, ibu-ibu ya, ibu-ibu ngelihat bapaknya, oh bapaknya wangi ya, pulang kerja gitu kan, terus kemudian dia baik, habis ngurus anak juga bantuin kita di rumah gitu kan, terus kemudian kita tahu nih, oh bapaknya lagi pengen main gitu kan, lagi pengen ngajakin main gitu ya, tapi bapaknya tuh kita punya persepsi baik terhadap pasangan kita, terhadap bapaknya yang ini gitu, terus kan evaluasinya artinya positif ya. Nah, terus kemudian sama sama bapaknya mau main tuh dipijitin dulu gitu ya, ada foreplaynya dulu, akhirnya dia terangsang secara seksual, ini arousal kan, jadi mulai muncul rangsangan seksual di tubuhnya, jadi di pikirannya ibunya itu bakal berpikir bahwa oh iya ya, aku juga pengen kok, aku juga mau main kok gitu ya, itu artinya apa, terangsang secara seksual ya. Nah, tandanya apa, tandanya mulai keluar pelumas, jadi di daerah vaginanya mulai basah gitu. Nah, kemudian setelah itu muncul setelah terangsang secara seksual gitu, oh oke, aku mau main nih kali ini gitu. Nah, itu ada persepsi dari rasa terangsang. Nah, seandainya persepsi dari rasa terangsang itu positif ya, akan menghasilkan evaluasi yang positif. Nah, evaluasi yang positif bilang, oh ini foreplaynya oke, si bapak lagi baik juga gitu ya. Nah, akhirnya saat bermain di atas ranjang, si ibunya juga bisa menghasilkan sexual behavior yang baik gitu. Jadi bukan hanya melayani bapaknya gitu ya, melayani membuka celana begitu ya, tapi juga bisa memberikan apa namanya ya, seksual behaviornya jadi bagus gitu ya, jadi bisa bisa memuaskan, bisa merasa terpuaskan juga, jadi sama-sama happy ya dalam melakukan hubungan seks itu, harus laki-laki dan perempuan itu sama-sama happy, jadi jangan cuma bapaknya aja yang happy tapi istrinya enggak. Nah, itu yang salah, itu akan menghasilkan rangsang negatif, jadi persepsi rangsang seksualnya jadi negatif gitu kalau tidak happy ya. Nah, setelah persepsi seksual behavior terhadap seksual behaviornya itu kan akan ada evaluasi lagi. Jadi otak kita tuh pasti bakal mikir, oh ternyata
bercinta model begini tuh oke ya, ternyata enak ya, ternyata lucu ya gitu kan. Itu kan evaluasi positif. Nah, evaluasi positif ini akan memberikan rangsang lagi untuk next arousal. Jadi untuk mau lagi gitu suatu saat main lagi sama bapaknya gitu. Jadi untuk mengembalikan rasa yang pernah ada, jangan lupakan grafik ini ya, bahwa apa yang terjadi di ranjang gitu kalau tidak dibenarkan, misalnya nggak sama-sama happy, itu pasti nextnya tuh seorang wanita juga males gitu main lagi gitu ya. Makanya jadi harus sama-sama suka. Nah, gimana caranya? Harus komunikasi dari awal, jadi antara bapaknya, ibunya gitu ya, harus komunikasi baik-baik nih. Eh, Sukanya tuh perlakuannya gimana? Terus aku tuh mau bercinta kalau keadaannya gimana gitu ya. Nah, itu semua harus dibicarakan dengan baik. Nah, ini ada apa grafik ya, grafik tentang orgasme ya. Ini sexual response namanya, dari Masters and Johnson sexual response. Ini perbedaan antara pria dan wanita. Jadi pria itu hanya bisa merasakan satu kali orgasme dalam satu kali hubungan seks. Sementara wanita itu bisa merasakan berkali-kali orgasme. Makanya grafiknya begini ya, loncat-loncat, bisa loncatnya bisa berkali-kali gitu. Tapi nggak selalu setiap orgasme itu begitu. Nah, sebetulnya kita bisa merasakan berkali-kali orgasme. Atau ada juga orang yang tidak merasakan orgasme. Jadi begitu naik terus datar aja tuh sampai selesai aja gitu ya. Gitu. Nah, jadi respon seksual pada wanita itu bukan hanya proses fisik gitu, tapi sangat dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologis. Jadi harus senang dulu, harus happy dulu, harus waktunya tepat dulu barangkali ya. Terus semuanya tepat. Nah, terus perlakuan suaminya juga tepat, ya sama-sama menyenangkan gitu. Nah, baru bisa melakukan orgasme. Nah, terus ini tahapnya itu macam-macam ya, mulai dari tahap bergairah atau excitement, terus kemudian dia plato, datar, terus kemudian tahap orgasme yang sangat ini ya, sangat menggairahkan, tahap orgasme, terus udah gitu tahap resolusi. Nah, itu sangat terjadinya itu sebenarnya pendek sih gitu, waktunya pendek ya. Sementara pada laki-laki empat tahap ini ya eh, berlangsungnya gairah, terus plato, platonya cepat, terus langsung orgasme, terus langsung keluar spermanya, terus selesai gitu ya. Sementara kalau kita bisa berkali-kali sebetulnya orgasmenya. Nah, kita bahas masing-masing tahap ini. Jadi tahap gairah, tahap ini diawali dengan ditandai dengan awal gairah seksual. Jadi fisiknya itu biasanya rasanya itu ada peningkatan aliran darah ke daerah genital. Kalau kita pegang, oh mulai anget-anget gitu ya di daerah kemaluannya gitu. Terus kemudian kalau pada klitoris, kita lihat klitorisnya itu semakin membesar. Jadi klitoris itu seperti penis, dia itu bisa membesar gitu ya. Terus labianya juga agak bengkak dikit gitu. Labia tuh pinggirnya vagina gitu yang kayak roti dua gitu, labia ya. Dan ada pelumasan vagina, jadi vaginanya keluar cairan gitu. Nah, secara emosional wanita mulai merasa lebih sensitif dan bergairah. Itu adalah tahap gairah. Kemudian selanjutnya adalah tahap plato. Perubahan dimulai pada tahap gairah menjadi tahap lebih intens. Oh, makin makin kerasa lebih enak ya gitu. Vaginanya lebih membesar, makanya dia agak membuka. Jadi sebetulnya bisa ini, bisa penisnya bisa mulai masuk tuh. Gitu. Terus kemudian vaginanya kan menjadi lebih besar, terus labianya menjadi lebih terang sebetulnya. Cuma kalau lagi melakukan hubungan susah ya ngeliat warna terang gelap nih. Karena peningkatan aliran darah ke daerah situ. Nah, klitoris mungkin menjadi sangat sensitif gitu, jadi geli banget gitu ya. Nah, kadang-kadang hingga titik di mana rangsangan langsung itu menjadi tidak nyaman. Jadi terlalu sensitif, kadang-kadang jadi sakit gitu di klitorisnya. Nah, itu harus dikomunikasikan tuh kapan Anda merasa sakit, kapan enggak, harus dikomunikasikan dengan pasangan ya. Dan ada peningkatan denyut jantung. Jadi biasanya jantungnya langsung berdegup. Nah, itu tahap plato. Tahap orgasme ini adalah puncak dari respon seksual, di mana ketegangan seksual yang terkumpul dilepaskan melalui kontraksi-kontraksi ritmis pada otot-otot panggul dan vagina. Nah, kontraksi otot tidak sadar ini itu, jadi nggak bisa, oh saya mau kontraksi gitu, nggak bisa, karena begitu Anda merasakan orgasme, dia akan berkontraksi dengan sendirinya, ya. Dan biasanya penis dari bapaknya juga bisa ngerasain itu. Nah, orgasme ini biasanya disertai dengan perasaan kenikmatan yang intens dan kadang-kadang kehilangan kontrol sementara. Terus bisa dicek suhu tubuhnya meningkat sementara ya. Nah, selanjutnya
Setelah selesai itu ada tahap resolusi. Setelah orgasme, tubuh wanita kembali ke keadaan tidak terangsang. Nah, ini meliputi penurunan pembengkakan, penurunan aliran darah. Terus beberapa wanita mungkin bisa orgasme berulang-ulang tanpa melalui fase resolusi dulu gitu. Tapi ada juga yang tidak mengalami itu. Jadi beda-beda ya. Jadi beda semua semua tahapan ini beda-beda sih tiap wanita gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi gairah seksual wanita itu apa aja? Satu, kesehatan fisik, kesehatan mental, hormon, relasi, intimasi, ya. Terus pengalaman seksual sebelumnya. Nah, makanya saya bilang tadi, grafik tadi, pengalaman seksual yang buruk gitu, itu akan mempengaruhi gairah seksual saat ini. Nah, faktor lingkungan dan budaya ya termasuk juga di dalamnya pendidikan seksual dan norma sosial juga memainkan peranan penting nih. Nah, terus obat-obatan dan alkohol dan kelelahan stres. Jadi kalau udah terlalu lelah ya, dan stres, tingkat stres sehari-hari itu bisa mempengaruhi gairah seksual juga. Jadi makanya ini semua faktor-faktor ini harus diatasi untuk mendapatkan gairah seksual yang baik untuk wanita ya. Nah, ini sebenarnya grafik ini bukan cuma buat wanita, tapi juga buat pria ya, bahwa makanan-makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap hormon dan mood seseorang. Nah, One More ini kan punya produk berupa nutrisi ya, nutrisi yang bisa meningkatkan kalau kita kurang makan sesuatu, kita tempel gitu, terus nutrisinya masuk ke dalam tubuh lewat pori-pori gitu. Ya. Nah, ternyata di sini dibilangin bahwa ada saponin, flavonoid, alkaloid gitu. Itu sebetulnya sangat meningkatkan hormonal kita nih. Kalau hormonal kita meningkat, hormon steroid dan hormon apa namanya LH, FSH gitu ya, itu meningkat, itu akan meningkatkan apa seksual behavior, jadi gairah seksualnya meningkat gitu. Seksual behavior itu apa aja sih? Seksual desire atau libido, keinginan untuk melakukan hubungan seks. Terus kemudian seksual motivation, jadi mau termotivasi untuk melakukan hubungan seks. Seksual performance nih, kehebatan di ranjang gitu. Sama seksual pleasure, kenikmatan saat melakukan hubungan seks ya. Itu semua ternyata dipengaruhi juga oleh makanan. Oke, kita punya produk namanya Ladies Night. Nah, Ladies Night ini khusus untuk wanita ya. Bapak-bapak jangan ditempel kepada bapak karena ini untuk ladies. Tapi kalau untuk bapak-bapaknya ada yang minggu lalu kita udah bahas tentang Gentleman Night, oke? Nah, yang Ladies Night ini isinya dalamnya ada omega 3, arginin, zinc, ginger, ginseng, terus apa Diosphorea bulbifera, semanggi merah atau Lady Perox ya. Kita akan bahas satu-satu nih. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya itu banyak gitu, menyeimbangkan tingkat estrogen untuk semua hormon wanita. Karena apa? Kadar estrogen yang baik itu mencegah menopause dini dan mengurangi risiko serangan jantung. Terus wanita dalam masa menopause itu kan nggak nyaman ya. Nah, dia bisa membantu tubuh untuk melewati masa menopause dengan lebih smooth gitu. Mencegah pembentukan kanker rahim, membantu meningkatkan kualitas telur, memperbaiki kesuburan wanita, meningkatkan libido, memberikan banyak oksigen ke organ seksual, dan menyeimbangkan hormon untuk memperbaiki mood. Nah, itu fungsinya. Kita akan bahas satu-satu nih di kandungan dari Ladies Night, yaitu asam lemak omega 3. Nah, omega 3 ini banyak bermanfaat untuk kesehatan, selain untuk otak, untuk sel jantung, ternyata ada juga untuk meningkatkan dopamin yang bisa mempengaruhi libido ya. Omega 3 ini bisa didapatkan dari ikan-ikanan berlemak, contohnya salmon, sarden, makarel ya, chia seed tuh, terus kenari gitu, biji rami ya, dan minyak ikan. Nah, omega 3 ini berperan penting dalam kesehatan reproduksi wanita dan peningkatan gairah seksual. Dengan cara apa? Dia bisa menjaga keseimbangan hormon, mengurangi nyeri haid dan gejala PMS, meningkatkan gairah seksual dan sirkulasi darah ke organ intim, terus menjaga kesehatan sel telur dan meningkatkan peluang kehamilan. Juga mengurangi resiko tadi polikistik ovarian syndrome dan endometriosis ya. Nah, ini adalah manfaat dari asam lemak omega 3. Jadi dia bisa mendukung keseimbangan hormon reproduksi melalui sintesis hormon estrogen dan progesteron. Dia juga bisa mengurangi nyeri haid
gitu ya. Jadi yang bisa menyeri haid, suka nyeri-nyeri haid bisa pakai patch ini juga untuk mengatasi nyeri haidnya dan gangguan hormonal bagi yang haidnya tidak teratur juga bisa pakai ini ya. Nah, ini udah ada penelitian bahwa wanita yang mengkonsumsi cukup omega 3 memiliki siklus menstruasi yang lebih teratur dan lebih sedikit mengalami gangguan hormon gitu. Nah, terus kemudian asam lemak omega 3 juga ini kan ini ya ada juga nih jurnal lain nih yaitu dalam American Journal of Obstetrics tuh. Wanita mengkonsumsi omega 3 itu mengalami penurunan nyeri haid sampai 64% gitu. Itu dari jurnal apa kebidanan dan kandungan gitu. Karena apa? Asam lemak omega 3 ini memiliki sifat antiinflamasi yang bisa mengurangi kram menstruasi, eh, terus udah gitu mengatasi perubahan mood, sakit di payudara, kalau lagi mau haid kan suka ada sakit payudara ya, sama kelelahan gitu. Nah, terus juga meningkatkan gairah seksual dan kenyamanan selama berhubungan. Nah, karena apa? Omega 3 mampu meningkatkan sirkulasi darah termasuk sirkulasi ke organ intim wanita yang dapat meningkatkan sensasi dan respon seksual. Juga mencegah kekeringan vagina. Nah, kekeringan vagina ini sering terjadi kalau hormon estrogennya kita mulai rendah. Contohnya saat menopause ya. Nah, ini ada penelitiannya menunjukkan bahwa wanita menopause yang mengkonsumsi omega 3 mengalami peningkatan kelembapan vagina dan juga libidonya menjadi lebih baik karena kalau misalnya udah menopause ya bapak-bapak apalagi di sini nih saya lihat nih ini ada bapak-bapak yang ibu-ibunya juga kayaknya udah seumuran gitu ya udah sepuh-sepuh juga atau para sepuh gitu yang dimana wanita itu suka mengalami kekeringan jadi udah mulai berkurang gitu ya si cairan vaginanya gitu nah itu bisa perlu omega 3 mungkin untuk meningkatkan itu ya. Nah, terus kemudian meningkatkan kesuburan dan kualitas sel telur ya dan mengurangi resiko penyakit polikistik ovarian syndrome dan endometriosis karena omega 3 juga berhubungan sama resistensi insulin kan gitu. Dia adalah asam lemak yang baik ya. Nah, selanjutnya komponennya adalah zinc. Zinc ini gunanya untuk memperbaiki seluruh sel gitu. Seluruh sel nggak cuma sel di daerah kewanitaan aja, tapi di seluruh sel tubuh baik paru-paru, organ dalam, pokoknya zinc ya. Terus arginin ini adalah sebuah asam amino yang mungkin meningkatkan aliran darah gitu dan meningkatkan serapan zat atau obat. Makanya dipakai dalam patch-patch transdermal karena dia membantu meningkatkan serapan zat atau obat. Nah, manfaat jahe ini apa hubungannya dengan libido wanita? Ya, saya tidak membahas manfaat jahe untuk penyakit lain, tapi kasusnya di sini karena kita membahas tentang kewanitaan, maka kita akan membahas manfaat jahe untuk meningkatkan libido wanita. Jahe itu dikenal dapat meningkatkan aliran darah dan potensi mendukung fungsi seksual dengan meningkatkan sensitivitas, jadi lebih sensitif gitu ya dan respon seksualnya juga lebih baik ya. Terus jahe juga mengurangi nyeri menstruasi karena punya sifat anti radang. Jadi bisa mengurangi nyeri haid. Nah, terus kemudian ginseng. Ginseng ini beda ya antara jahe dengan ginseng. Jangan disatukan dan jangan disamakan antara jahe dengan ginseng, oke? Walaupun bentuknya mirip seperti itu ya. Nah, ginseng itu meningkatkan gairah seksual pada wanita menopause. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa red ginseng, itu ginseng merah, itu dapat meningkatkan hasrat dan kepuasan seksual pada wanita yang sudah mengalami menopause. Gitu. Nah, ini adalah gambar tanaman Dioscorea bulbifera. Saya nggak tahu ini nama di Indonesianya apa ya gitu. Nah, adanya nama Latinnya doang nih. Kayaknya di Indonesia ada yang mirip ya. Jadi kalau misalnya di rumah Bapak Ibu ada yang bentuknya daunnya begini bergaris-garis, terus kemudian ada buahnya begitu ya. Nah, ini tuh tanaman yang bisa meningkatkan libido wanita. Nah, beberapa jenis tanaman ini mengandung diosgenin. Nah, nama zat aktifnya adalah diosgenin. Itu adalah merupakan prekursor untuk sintesis hormon progesteron. Jadi ini bisa membantu menyeimbangkan hormon wanita. Katanya sih disebutin namanya uwi atau gadung gitu ya. Tapi saya sendiri belum pernah, saya bukan ahli tanaman sih, jadinya nggak tahu nih. Nah, ini adalah umbi yang bermanfaat dalam pengobatan tradisional, sering diolah sebagai makanan pokok atau bahan herbal. Ya. Nah, si Dioscorea bulbifera ini bisa menyeimbangkan hormon reproduksi gitu, terus kemudian membantu mengurangi gejala menopause, meningkatkan kesuburan dan kualitas sel telur,
meningkatkan gairah seksual atau lubrikasi. Jadi lebih ada pelumasnya di vaginanya dan efek antioksidan dan perlindungan terhadap ovarium atau sel telur kita. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa diosgenin dapat meningkatkan kadar progesteron alami yang membantu menstabilkan siklus menstruasi dan ovulasi ya. Terus kemudian ada lagi jurnal lain gitu menyebutkan ya, ini jurnal jurnal herbal ya. Wanita yang menopause yang mengkonsumsi ekstrak Dioskorea ini mengalami peningkatan hormon, jadi hormonnya lebih seimbang gitu dan pengurangan gejala menopause ya, gitu. Nah, terus ini pasti tanaman ini pasti sering banget dilihat nih. Tanaman yang warnanya ungu bunganya, terus dia tuh kalau dicabut bunganya gampang jadi serpihan-serpihan bunga ya. Ini namanya red clover atau lady perox atau semanggi merah. Saya nggak tahu nama Indonesianya apa ya, tapi sering deh ngeliat tanaman kayak gini. Dan dia gampang tumbuh begitu ditanam apa begitu dicabut bunganya ditaburin bisa langsung cepet tumbuh di mana-mana. Nah, ini bisa mengurangi gejala menopause ya. Semanggi merah itu kenapa bisa bermanfaat ya? Karena mengandung fitoestrogen. Artinya apa? Estrogen yang berasal dari tanaman gitu, dari herbal. Dia mengurangi gejala menopause seperti hot flash ya, panas gitu, tiba-tiba selalu panas, kekeringan vagina ya, dan itu bisa mempengaruhi kualitas kehidupan seksual kan. Makanya kenapa jadi menopause itu harus smooth, jadi jangan tiba-tiba nggak haid gitu kan, itu pasti tubuhnya berubah semua ya. Nah, nah sering kan melihat tanaman ini kan. Nah, ini tuh bisa menyeimbangkan hormon uh, reproduksi gitu. Terus kemudian meningkatkan kesehatan jaringan reproduksi gitu. Terus intinya mempengaruhi banyak hormonal lah, menyeimbangkan kadar estrogen progesteron gitu di dalam tubuh kita. Dengan kadar estrogen yang lebih seimbang, gejala seperti kekeringan vagina, perubahan mood, ya penurunan libido gitu, itu bisa berkurang ya, sehingga secara tidak langsung itu dapat meningkatkan gairah seksual. Selain itu, karena berwarna ungu gini, ini biasanya tanaman-tanaman yang atau buah-buahan yang berwarna-warni itu banyak mengandung efek antioksidan dan anti radang gitu. Nah, jadi memang memperbaiki fungsi organ reproduksi juga gitu ya. Nah, selain itu dari One More itu punya itu ya yang tadi kita bahas mengenai Ladies Night. Nah, ini produk lain yang juga bermanfaat untuk hubungan seksual itu yang kedua adalah Omevia. Di Omevia ini ada omega 3, coenzim Q10, DHEA dan pregnenolon ya. Ini banyak berpengaruh terhadap hormonal juga nih karena DHEA ini ibu dari semua hormon. Jadi testosteron, estrogen, progesteron itu semua berasal dari dia ya. Itu tuh omega 3 tadi kita udah bahas kan ya. Nah, coenzim Q10 ini memberikan energi juga pada tubuh kita gitu. Jadi menjadi wanita yang energik ya. Nah, ini multivitamin B12 ya. Ini ada vitamin B1, B6, B3, B12, asam folat, vitamin C dan vitamin E di dalamnya ya. Jadi vitamin B12 plus itu plusnya itu banyak tuh. Plus vitamin E, C dan asam folat. Nah, ini adalah vitamin yang meningkatkan energi gitu. Oke, nah selain itu disarankan untuk produk ini kalau misal ini buat ibu-ibu yang gemuk gitu ya supaya lemaknya lebih luntur dan makanannya nggak terlalu jadi kepengen makan terus. Nah, ini bisa pakai patch misalnya tambahan ya. Terus kemudian kolagen patch biar mukanya lebih oke, lebih kinclong. Jadi kolagennya harus terjaga karena makin tua setelah usia 25 ke atas itu kolagen tuh mulai mulai perusakan kolagen gitu. Kulitnya nggak jadi kenyal lagi. Beda sama waktu kulit bayi kan, wah kolagennya banyak banget gitu. Makanya jadi harus dikasih kolagen dari luar ya. Selain itu ada yang patch sama ada yang pakai mask juga berupa dimaskerin gitu ke muka ya. Ya, itu sepertinya yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu sedikit nih untuk diskusi. Dipersilakan saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, dokter. Wah, materinya ini asik ini sore ini. Tahu-tahu ada yang Berarti, berfantasi, batal dong. ya ini berarti harusnya tidak hanya ini aja, nggak hanya wanita aja yang nyimak ya dok ya. Para Iya. bapak-bapak pun, para suami juga harus nyimak ini berarti sore ini. Ya, oke. Ya, ini saya bacakan coba pertanyaan, tapi ini pertanyaannya kok tidak sesuai dengan topik ya. Bapak Ibu mohon untuk bisa bertanya yang sesuai dengan topik ya Bapak Ibu. Gitu, ini kesempatan lah kita bisa mendapatkan ilmu sesuai ya pertanyaan kita bisa sesuai dengan materi yang
dibahas oleh Dokter Meta pada sore hari ini ya. Monggo Iya. silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan sambil saya menunggu. Dok, kalau ini dok sambil kita menunggu ya dok ya, yang pertanyaan yang sesuai dengan topik ya. Itu kalau penggunaan apa namanya untuk tadi kan disampaikan kalau ini ada dijelaskan kalau wanita itu kadang-kadang juga karena kondisi jadi susah untuk apa susah untuk terangsang gitu ya dok ya. Nah kalau Ya, betul. penggunaan penggunaan pelumas itu bagaimana dok? Efeknya kira-kira ada nggak itu dampaknya? Oke, Aman atau jadi tidak dok? untuk apa wanita yang sulit berhubungan seksual gitu ya, sebenarnya pelumas kan keluar sendiri. Nah, pelumas itu keluarnya itu kalau hatinya senang, lagi nggak capek badannya gitu. Terus kemudian lagi mau lah diajak main gitu ya. Terus suaminya lagi baik gitu, bukan cuman pakai badannya untuk kepuasan seksualnya pria aja gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya ternyata memang susah karena ada beberapa kondisi yang memang susah apa namanya susah berhubungan karena kering. Contohnya pada orang yang punya Bisa terangsang ya dok autoimun. ya? Sudah terangsang atau punya autoimun Sjogren syndrome. Jadi walaupun udah dirangsang pun dia nggak keluar gitu cairannya ya karena emang basicnya dia kering bahkan nangis juga nggak ada air matanya gitu kan ada tuh yang kayak begitu. Nah itu apa pakai pelumas dari luar nggak apa-apa kok nggak masalah. Rata-rata pelumas itu bahannya kan gel air ya. Jadi nanti setelah dipakai dia jadi air. Awalnya gel lama-lama dia jadi cairan. Nggak masalah juga sih. Boleh juga gitu. Tapi yang intinya apa namanya dari masalah hubungan seks itu rata-rata tuh masalahnya psikologis loh gitu. Nah psikologisnya itu juga jadi harus sama-sama senang. Pertamanya nih suami istri harus harus sadar gitu bahwa hubungan suami istri itu harus dua-duanya puas. Jadi bukan cuma sebelah doang yang puas gitu ya. Terus misalnya ada wanita yang bilang, oh saya nggak pengen tuh ngelakuin hubungan seksual gitu. Itu sebenarnya kenapa ya gitu ya? Harus dicari kenapanya gitu karena eh, kan masa hidup orang itu sebetulnya udah ada ya Sigmund Freud udah pernah meneliti gitu. Waktu masa kecil bayi itu yang dibutuhkannya adalah masa oral. Jadi yang penting ngomong nenen selesai gitu kan udah gitu. Nah, jadi dia nyusu doang gitu. Tapi terus udah gitu masuk masa dia tambah apa balita gitu ya. Udah balita itu kita itu dulu sukanya itu kalau kita bisa pup kan suka ada tuh karena kita baru berubah makanan dari air susu ibu terus dari itu mulai makan makanan padat gitu ya dari buah terus dari itu sayur terus dari itu apa nasi gitu kan. Nah jadi susah pup jadi kalau misalnya pas bisa pup itu adalah masa yang paling menyenangkan untuk anak umur segitu. Terus kemudian selanjutnya pada saat usia SD-an gitu ya itu yang masa yang menyenangkan itu saat bermain kelamin karena baru sadar kita tuh beda pria apa wanita gitu ya. Dan itu namanya masa masa falik. Terus udah gitu masuk lagi masa masa kita itu kenalan sama teman jadi masa pertemanan gitu jadi senang kalau ketemu teman. Nah saat dewasa itu kita masuk lagi ke masa genital lagi gitu jadi kesenangan atau rangsangannya itu berasa nyaman gitu kalau sebetulnya rangsang seksual atau kebutuhan seksual itu sudah terpenuhi. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh saya nggak suka hubungan seksual itu pasti pernah punya pengalaman yang buruk mengenai hubungan seksual. Nah, trauma hubungan seksual itu yang kadang-kadang ke bawah terus dan bergulung-gulung akhirnya males melakukan hubungan seksual. Nah, itu yang harus dicari kenapanya, jangan malu gitu ya. Terus dibicarakan bareng-bareng supaya nanti kan hidup pernikahan lama ya. Jadi harus bisa dipecahkan itu gitu. Oke. Oke. Wah, ini ternyata para suami siaga hadir kok ternyata dok. Ada yang nulis. Mantap. Ya, mantap, mantap ini. Jadi nyimak bareng ini suami istri. Ya, Bener kan Pak ini ya ada kalau pertanyaan. seandainya tiba-tiba ibunya diajakin cuman buka celana aja juga Bapak berasa nggak seksi nggak sih? Makanya Bapak Tuh, nanti kan? harus menyenangkan istrinya juga tanya maunya digimanain gitu loh. Iya, maunya lembaran merah dok kayaknya. Lembaran Oh merah. maunya lembaran merah. Oh berarti kalau gitu jangan lupa dikasih diisiin tabungannya dulu. Iya, apalagi buat lebaran ya dok ya. Ini. Oke, oke. Salah jadi kemana-mana ini. Ya, ini ada yang bertanya dok sudah sesuai dengan topik ya. Ini sesuai nggak ya? Pertanyaan adalah kasus PCOS itu bisa sembuh nggak ya? Oke.
Oke, jadi ini kasus PCOS itu memang harus ditangani terus-menerus ya. Jadi kasus PCOS ini sampai saat ini memang belum bisa disembuhkan apa secara penuh gitu, tapi gejalanya bisa dikelola gitu. Jadi biasanya pada PCOS kan susah ini ya, susah punya anak. Nah, untuk kayak keadaan susah punya anak udah bisa ada caranya biar tetap bisa punya anak gitu. Jadi ada perubahan gaya hidup juga, menjaga berat badan yang ideal, diet sehat, olahraga teratur ya. Terus kemudian biasanya dokter tuh meresepkan obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi. Contohnya apa? Ya beberapa obat-obatan ya. Nah, itu tuh biasanya untuk mengurangi kadar androgennya dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kadang-kadang dikasih juga metformin nama dokternya karena pada PCOS biasanya walaupun gula darahnya nggak tinggi gitu, tapi ada masalah di insulinnya dia gitu dan itu berpengaruh dengan kesuburannya dan biasanya ini pada yang muda nih makanya susah susah punya anak gitu tapi dengan dikontrol terus itu bisa kok gitu ya jadi bagi yang pengen hamil juga ada terapi kesuburan jadi ada perawatan kesuburan untuk merangsang ovulasi nanti pas lagi ovulasi atau pengeluaran sel telur sambil dimonitor bener nggak saat itu ovulasinya keluar, telurnya keluar gitu. Terus kemudian jangan stres karena stres itu bisa memperburuk gejala polycystic ovarian syndrome ya. Jadi harus bisa kelola stres. Itu. Nah, itu kalau dari One More bukan artinya mengalahkan obat dokter gitu ya, tapi bisa dipakai Omevia, terus kemudian yang Ladies Night ya, terus kemudian yang melatonin gitu. Oke, ya. Begitu ya, Ibu Diana Nuke. Semoga bisa membantu penjelasan dari Dokter Meta ini. Ini kemudian ada lagi nih dok, pertanyaan yang cukup bagus juga nih. Kalau pikiran sudah tidak pengen nih dok, nah bagaimana caranya biar bisa pengen lagi? Mungkin karena suaminya minta gitu ya. Nah, Nah, caranya itu gimana dok? dia yang tadi saya bilang. Masalahnya kalau pikiran udah nggak pengen, itu artinya apa? Artinya kan eh, apa susah gitu untuk melakukan sexual arousal ya. Jadi rangsangnya itu evaluasinya itu udah negatif gitu. Jadi nggak mau lagi males banget sih gitu hubungan. Kayaknya saya nggak butuh hubungan badan deh gitu ya. Nah, itu harus dicari kenapa sih kok bisa nggak mau, kenapa sih bisa males. Nah, itu harus dicari itu sumbernya. Karena kita ini manusia bukan cuman apa terdiri dari untuk melakukan hubungan seks itu bukan cuman buka celana aja terus langsung tiba-tiba mau melakukan hubungan seks ya gitu tapi masalah psikologis juga misalnya bapaknya sempat menyakiti hati ibunya gitu kan atau nggak menyakiti juga ya kayak tadi ya pelit banget ya uang merahnya nggak keluar terus gitu ya terus udah gitu bete lah Ya, pokoknya banyak trauma-trauma gitu nah trauma-trauma itu memang harus diatasi dulu setelah hubungan psikologis atau hubungan emosional antara bapak dan ibunya baik nah kita sebagai wanita juga pasti mengerti bahwa oh laki-laki kita dibilangin ya laki-laki sama wanita itu otaknya beda otaknya dia tuh banyak seksnya laki-laki karena apa karena memang otaknya diciptakan demikian gitu jadi seks itu bagi laki-laki itu seperti kebutuhan makan jadi sebuah kebutuhan biologi seperti itu gitu. Jadi kalau dia nggak dikasih makan kan hungry, kelaparan kan, makanya bisa cari di tempat lain gitu. Nah, kalau kita punya suami, terus kita sayang sama suami kita ya, terus kita tahu suami kita membutuhkan seks, nah suami kita juga ke kita sayang, dia kan sayang sama kita gitu. Terus kemudian kita tahu dia butuh hubungan seks, masa sih kita nggak mau ngelayanin dia gitu kan ya. Tapi kalau kitanya udah punya trauma luka batin nih sama suami kita gitu, kita nggak mau nggak sama suami, sebenarnya sama laki-laki lain juga bisa. Tapi kita kan konteksnya tentunya sama suami ya hubungan gitu ya. Nah, kalau kita punya luka batin sama suami, terus udah gitu eh, apa misalnya suaminya tuh egois gitu dalam hubungan seks itu cuman mau disenangkan saja. Setelah dia selesai dia tidur gitu ya. Terus begitu dia nggak mikirin gimana sih memuaskan kita sebagai wanita gitu. Nah, kalau tidak dicari cara seperti itu ya kita jadi males kan melakukan hubungannya karena kita kayak ngabisin waktu harus capek-capek buka celana gitu kan udah beres becek-becek gitu ya kesiram sama sperma gitu pasti itu akan menghasilkan apa namanya menghasilkan jadi negatif gitu hasil dari hubungan seks itu jadi negatif bagi perempuannya makanya jadi supaya hubungan seksnya itu efeknya positif nah itu harus sama-sama mau sama-sama diusahakan supaya setelah melakukan hubungan seksual ini kita sama-sama suka dan sama-sama suatu saat lagi melakukannya lagi gitu ya. itu sih Oke. Penjelasannya mantap penjelasannya.
Ya, nah, nih ada pertanyaan. Nah, ini untuk Bapak Ibu ya, yang pertanyaannya tidak saya bacakan itu sebagian ada yang sudah ada di rekaman Dr. Talk. Nanti Bapak Ibu silakan aja buka di YouTube One More Entrepreneur, di situ rekaman Dr. Talk sudah sangat lengkap ya. Gitu. Ya, ini Dok pertanyaannya kemudian eh, untuk penyembuhan jerawat hormonal, apa karena daya seks yang tinggi itu mempengaruhi? Oh, tentang jerawat ya. Kita dulu udah pernah bikin tentang kulit sensitif kayaknya. Jerawat saya lupa udah pernah belum ya. Nah, jerawat itu terjadi Belum, Dok? karena Belum. belum ya. Oh, nanti kapan kan kita bikin tentang jerawat ya. Cuman saya jawab ya. Nah, kalau misalnya seandainya Bapak Ibu haidnya teratur, jadi tiap misalnya ada polanya ya, tiap 28 hari sekali haid, gitu atau tiap 35 hari sekali haid, maka tolong dicatat tuh haidnya kapan aja. Nah, hari pertamanya aja yang dicatat yang keluarnya aja ya. Nah, kalau teratur tiap 28 hari sekali, tiap 35 hari sekali, itu tandanya sebenarnya hormonnya teratur gitu. Jadi kalau tandanya masih jerawatan, itu pertama muka itu biar nggak berjerawat, cuci itu harus pagi pagi sore. Jadi beres beres pulang kerja tuh jangan langsung ngapa-ngapain dulu tapi cuci muka dulu. Dicuci tuh bener-bener cuci tuh 2 kali cucinya ya. Dia cuci pakai pembersih muka, terus kemudian cuci lagi pakai sabun gitu. Ya sebelum tidur juga cuci lagi gitu ya. Bangun pagi cuci juga gitu. Karena kan bangun pagi pakai krim malam ya. Terus ada keringat di malam hari gitu. Jadi tetap harus dicuci lagi. Nah, jadi kalau misalnya dengan dicuci itu krim-krim udah di wash out, terus kemudian bakteri-bakteri juga udah dibersihkan dengan sabun, kan dengan sabun bakteri mati ya. Terus kemudian pori-pori. Nah, ini lihat pori-pori tipe pori-pori besar apa pori-pori kecil. Kalau pori-porinya besar harus dikecilkan karena kalau pori-porinya dia tetap besar, nanti begitu ada kotoran, begitu ada lemak gampang masuk, ada kuman gampang masuk. Dikecilinnya pakai apa? Pakai retinol. Sampai saat ini sih memang belum ada ya, apa tuh namanya? Belum ada apa retinol khusus gitu dari One More gitu, tapi bisa pakai yang lain ya, pakai retinol gitu. Nah, kalau bakuchiol gimana? Bakuchiol kalau yang kadarnya dikit-dikit kayak nggak ngaruh lah gitu ya. Tapi untuk maskernya punya One More yang masker wajahnya itu bagus banget tuh. Setelah pakai itu juga lebih fresh dan lebih menciut sih pori-porinya gitu ya. Karena kolagennya ditumbuhkan dengan cepat gitu. Terus pakai kolagen supaya nggak keriput, supaya bekas-bekas jerawat juga pada hilang. Yang penting kalau seandainya lagi banyak banget jerawatnya dan bernanah-nanah, itu tetap perlu pakai antibiotik dulu gitu. Tapi kalau jerawatnya masih terkontrol, cuma muncul 1, 2, 3 gitu ya, lagi hormonal ya ditunggu aja tuh jangan dikopek-kopek gitu ya karena tangan kita ini pasti kotor banget nih tangannya habis megang pintu, habis megang apa itu kotor banget gitu. Jadi jangan sampai nyentuh muka kalau belum cuci tangan gitu ya. Apalagi lagi megang Ya, komputer oke. lagi stres lagi iseng-iseng depan komputer pegang-pegang. Berarti intinya jaga kebersihan ya, Dok ya, untuk Iya kulit wajah betul dan kita bersihnya apa? itu harus bersih banget Ya. gitu ya. Oh, nah Supaya itu mukanya seringkali bersih. kalau malam, apalagi kalau wanita nih, terlalu banyak make upnya ya, bersihkannya Iya enggak ini kalau biasanya orang habis jerawat bersihin akan makeup kan keluar. cuman asal doang gitu kan, oh ya udah deh udah cuci muka gitu, padahal kalau kita lihat di kapas lagi si kapas itu masih ada warnanya masih tetap harus dibersihin gitu. Oh, gitu. Oke. Ya, Mm-mm. siap. Dok, pertanyaan lagi nih, Dok. Nah, Ya. ini tentang terkait dengan topik juga nih. Apakah pemakaian Ladies Night bisa memperbaiki kurangnya pelumas alami pada wanita yang sudah menopause? Oh iya, itu bisa banget yang tadi kita bahas ya, karena di dalamnya tuh ya itu ya dari ada semanggi merahnya, ada omega 3-nya gitu. Ya. Terus ada jahe, ada ginseng. Nah, itu emang bisa banget tuh untuk apa namanya? Nambah pelumas dan membuat menopause-nya menjadi lebih smooth. Itu pakai aja ya. 24 jam ya, cabut ganti yang baru. Oh, ladies 24 jam. Sebenarnya bisa 48 Nah, juga sih, cuman paling oke ya 24 jam sekali. Tapi kalau sayang-sayang yang oh ya. 48, dilihat aja efeknya gimana. Kalau gejalanya Oke. oke, Ya, apa ini banget ya pakai 24 jam dulu. Nanti kalau ya. udah getting better bisa 48 jam. Jadi 2 hari ya. Penempelan bebas ya, Dok ya. Tidak harus di area rahim ya, Oh iya, jadi untuk penempelan ladies. bebas, boleh di perut, boleh di tangan, boleh di mana aja, karena dia akan nyerap ya ke seluruh tubuh kita ya zat aktifnya gitu. Karena dia kan
molekulnya nano, molekul kecil banget, jadi bisa nyerap lewat pori-pori juga, terus masuk ke seluruh tubuh. Dan nggak usah dipakai karena deket vagina ditempelnya di atasnya vagina gitu ya, itu jangan, saya cabut semua bulunya jadi waxing nanti. Ya. Kalau ini dok, gambaran dosisnya dok untuk pemakaian ladies itu bagaimana? Apakah cukup 1 patch atau 2 patch atau Iya, berapa gitu? tetap satu Barangkali patch. ada. Nah, satu patch aja, satu patch satu kali Oh, pakai sudah ya. cukup ya 1 patch Yang ya. penting mah 1 patch rutinnya. sudah cukup ya. Iya, Mhm. tapi yang namanya nutrisi itu, Bapak Ibu, yang paling penting adalah rutin pakainya sih, sama seperti kita makan ya. Misalnya kita makan protein, ini kan namanya hormonnya punya nutrisi, tapi nutrisinya ditempel gitu kan. Nah, kalau apa namanya kita makan gitu, makan. Nah, kalau kita makan protein, makanannya bergizi baik, tapi makannya cuma satu kali. Terus dalam seminggu kita nggak pakai, kita makannya selalu mie pakai nasi gitu. Kira-kira ngaruh nggak sih kita makan satu kali protein tinggi gitu? Nggak ngaruh kan? Jadi yang paling penting adalah makan proteinnya terus, terus, terus tiap hari gitu. Nah itu juga dengan suplemen atau nutrisi, karena tubuh kita kan jalan terus ya kayak mesin 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 ya, mesin kan perlu oli terus ya, terus aja ada, terus apa sustain gitu, maintenance-nya yang berkelanjutan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya lebih bermanfaat ketimbang nanti pakai nanti enggak gitu. Karena yang namanya nutrisi diperlukan ya terus-menerus. Oke. Sama seperti makan itu kan terus-menerus ya. Iya Jadi nggak betul. sekarang makan terus seminggu nggak makan gitu ya dok ya. Nah, kayak ular ya. Ya, oke. Ada lagi nggak ini pertanyaan sesuai topik? Ini kalau saya baca ada yang bertanya tentang masalah kanker, ada yang ini juga. Itu sudah pernah ya Bapak Ibu sudah pernah Iya. dibahas oleh Dokter Meta. Nanti silakan dibuka lagi di channel YouTube One More Entrepreneur ya. Gitu. Ya silakan. Ini sepertinya yang terkait dengan sudah ya. Kalau mana dok? Ada lagi nggak? Kayaknya sudah semua ya Oke, dok ya udah ya. pertanyaannya. Ah, Oke ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak terbaca karena memang kita waktunya mepet ini, ibu-ibu pasti juga butuh untuk segera menyiapkan hidangan Iya. buat berbuka. Ya, oke. Terima Minggu kasih depan, sekali Dokter Meta atas minggu depan penjelasan kita bahas minggu depan. mengenai puasa ya, kesehatan saat puasa, oke? Oke, siap dok. Kesehatan Mm, saat berpuasa. Ya, siap. ya. Masih ada waktu sampai Oke. setelah itu. Ya, oke dok. Terima kasih Dokter Meta. Baik. Nah, ibu-ibu yang saat ini para suaminya tidak menyimak, nanti bisa diajak untuk nonton ulang rekamannya ya di YouTube One More Entrepreneur. Silakan nanti dibuka. Besok bisa diajak untuk nonton bersama. Karena ternyata ini juga penting untuk suami-suami agar tahu permasalahan yang ada di para istri begitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan ketikan angka 999 sebagai rasa terima kasih kita kepada Dr. Meta. Terima kasih. Ya. Oke, nah sekarang saatnya lah kita umumkan siapa yang beruntung pada kesempatan kali ini untuk bisa mendapatkan hadiah produk dari PT One More International, produknya senilai ratusan ribu Bapak Ibu. Saya mau cek dulu ya, dari tim player yang ada di balik layar, apakah sudah memutuskan siapakah yang menjadi pemenang atau yang beruntung pada kesempatan kali ini? Udah nih, Oke, udah ada. sudah ada ya. Silakan disorot, ya, silakan Udah disorot. disorot juga nih. Untuk besok sudah ya. Oke, ya Ibu pemenangnya adalah Faizatun Nimah. Ibu Faizatun Nikmah ya. Selamat untuk Ibu Yeay, Faizatun Nikmah. selamat. Nah, Di mana Terima kasih ini? banyak. Dari iya. Blora Hah? untuk Oh, ilmunya. dari Blora. Oh, Blora. Dari Blora, Dok. Ya, nanti Iya. kapan-kapan kita undang Dokter Meta untuk hadir ke Blora. Siap. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi ya untuk Ibu Faizatun Nikmah dan juga untuk Dokter Meta dan juga untuk semua para peserta yang hadir pada sore hari ini dan juga tentunya untuk para tim player yang ada di balik layar yang sudah ikut mensukseskan kelancaran acara pada sore hari ini. Dan saya Dian Amalia juga mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian saya dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang kaum muslim, sehat selalu untuk kita semuanya, bahagia untuk kita semuanya dan berkelimpahan untuk kita semuanya. Terima kasih.
Selamat sore. Selamat sore, dokter.